semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang bertema permintaan. Hai semuanya, saya Rizky. Sekarang saya ingin menjelaskan apa itu pengertian permintaan. Dalam ilmu ekonomi, secara umum, pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah produk, barang maupun jasa yang merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu, yang ada pada suatu waktu maupun periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep permintaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengenai permintaan yang dapat didefinisikan sebagai keinginan seseorang atau konsumen akan berbagai barang tertentu yang mereka perlukan atau inginkan. Namun, pada praktiknya, pengertian permintaan tersebut menunjukkan bahwa adanya permintaan akan sejumlah barang maupun jasa akan diikuti pula dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut atau yang disebut dengan purchasing power. Hal tersebut yang menjadi indikasi bila keinginan atau wants diikuti dengan kekuatan dalam melakukan pembelian atau purchasing power tersebut. Maka keinginan yang ada akan berubah menjadi permintaan yang dapat dirumuskan sebagai demand sama dengan wants plus purchasing power. Demand atau yang dapat disebut dengan permintaan merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna bahwa permintaan berlaku terhadap 3 variabel yang memiliki sifat untuk saling mempengaruhi satu sama lain yang terdiri dari product quality atau disebut dari produk barang maupun jasa. Yang kedua, price atau harga dari barang maupun jasa tersebut. Ketiga, product benefit atau manfaat dari produk barang maupun jasa yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata dalam melakukan presentasi kali ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfil Muklis Ramadan akan menyampaikan tentang jenis-jenis permintaan. Yang pertama itu jenis permintaan absolut. Jenis permintaan absolut adalah jenis permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Kayak cuma berangan-angan, kayak misalkan si A itu ingin membeli barang tetapi kayak dia cuma berangan-angan gitu, kayak wah ini barang bagus, jadi nggak didukung sama daya beli, kayak cuman wah bagus kayak, atau dia cuman melihat temannya bahwa sepatu yang digunakan temannya itu sangat bagus. Nah, yang kedua itu jenis permintaan potensial. Jenis permintaan potensial adalah jenis permintaan yang akan diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimilikinya, atau artinya itu dengan dukungan daya beli tetapi belum dilaksanakan. Kayak misalkan si A atau si B dah. Si B itu dia tuh punya uang 100.000. Nah, tapi dia itu mau beli sepatu tapi bingung dia mau beli sepatu apa. Dia kayak mencari-cari itu merek sepatu apa yang bagus. Nah, biasanya orang kayak si B itu dia bisa menjadi sasaran iklan atau promosi. Nah, yang ketiga itu jenis permintaan efektif. Jenis permintaan efektif adalah jenis permintaan terhadap barang atau jasa yang sesuai dengan daya belinya. Kayak misalkan si A itu dia akhirnya membeli sepatu yang dengan merek X dengan harga 100.000 atau lebih gitu. Nah, dia akhirnya membeli sepatu dengan kemauannya sendiri, dengan uangnya sendiri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, setelah penjelasan sebelumnya nih, saya akan melanjutkan tentang permintaan. Nah, permintaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, permintaan individu, dan yang kedua, permintaan kolektif atau pasar. Nah, apa sih permintaan individu? Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki 2 syarat. Dia memiliki kesediaan untuk membeli dan memiliki kemampuan untuk membeli. Pada tingkat harga berbeda, kualitas yang diminta juga berbeda sesuai hukum permintaan. Kualitas yang diminta naik jika harga turun dan sebaliknya berlaku. Kemudian jika permintaan individu untuk seluruh konsumen di pasar, kita mendapatkan permintaan pasar. Karena itu, permintaan individu atau
dan permintaan pasar memiliki faktor penentu yang sama. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan, ekspektasi, harga di masa depan, harga barang terkait, selera, dan preferensi. Nah, itu kan permintaan individu. Kedua nih, permintaan kolektif. Sebelumnya, setelah saya bahas tentang permintaan individu, kali ini permintaan kolektif atau permintaan pasar. Permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan di permintaan-permintaan per orang, individu, atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Contohnya tuh kayak pembangunan jalan atau sekolah. Nah, kan sebelumnya kan permintaannya ini faktor-faktornya mempengaruhi permintaan. Antara lain, yang pertama tuh tingkat harga barang sendiri. Jika suatu barang memiliki harga yang relatif murah serta didukung oleh kualitas yang baik, maka permintaan akan cenderung lebih tinggi atau banyak peminatnya. Begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung lebih tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung lebih sedikit. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tingkat pendapatan dan selera masyarakat. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang. Contohnya, di suatu pasar malam terdapat bazar baju murah. Caca memutuskan hanya membeli satu baju seharga Rp80.000 karena Caca memiliki penghasilan Rp500.000 per bulan. Berbeda dengan Ahmed yang berpenghasilan 1 juta per bulan. Ia membeli 2 baju di bazar tersebut. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh kebutuhan. Misalnya, manusia memerlukan makanan. Seseorang pejabat perlu makan dan ia pun memakan pizza di restoran. Seorang pemulung memerlukan makanan, ia pun makan nasi garam di gubuk tua. Makanan yang mereka konsumsi berbeda karena berpengaruh pendapatan mereka. Selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan memengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Contohnya, celana panjang sedang menjadi tren sekarang. Akibat jumlah permintaan model celana panjang cenderung meningkat. Nama saya Dimas Saputra. Saya akan membaca ekspektasi di masa depan dan jumlah penduduk. Awal-awal saya akan membaca ekspektasi di masa depan. Permintaan masyarakat seringkali terpengaruh oleh suatu ramalan atau prediksi tentang kondisi di masa depan. Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut segera menjadi langka atau bakal mengalami kenaikan harga. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Indonesia pernah mengalami kenaikan permintaan masker kesehatan pada awal pandemi COVID-19 karena diperkirakan jumlah masker yang tersedia untuk melindungi diri dari infeksi akan habis. Contoh lainnya, ketika masyarakat memprediksi harga beras 3 bulan ke depan akan mengalami kenaikan, konsumen bisa terdorong melakukan pembelian beras dalam jumlah banyak. Akibatnya permintaan beras akan mengalami kenaikan. Selanjutnya saya akan membaca jumlah penduduk. Jumlah penduduk bisa sangat berpengaruh ke tingkat permintaan barang dan jasa. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Jika jumlah penduduk sedikit, maka jumlah permintaan akan rendah. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu, Indonesia juga menjadi pasar potensi bagi produsen dari negara lain. Di kasus perdagangan ponsel, Indonesia tidak hanya menjadi pangsa pasar bagi produsen smartphone lokal, tetap juga banyak pabrikan asing. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak telah membuat angka permintaan ponsel di tanah air menjadi sangat tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Gistiawan dari kelas 10-2
saya ingin menyampaikan tentang faktor permintaan. 6. Harga barang permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Perubahan harga pada suatu barang atau jasa juga bisa memenuhi permintaan pada barang atau jasa komponennya. 7. Kualitas barang. Permintaan barang dengan kualitas yang baik meski dengan harga yang sedikit mahal akan tetap tinggi. Sedangkan untuk barang berkualitas rendah dan murah dan mudah rusak, permintaannya akan tetap rendah sekalipun harganya murah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Ramani Ratalika dari kelas 12 akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Sebelum kita membahas tentang hukum permintaan, kita akan memahami hukum permintaan terlebih dahulu. Ekonomi melibatkan studi tentang bagaimana manusia menggunakan sarana terbatas untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Hukum permintaan berfokus pada keinginan yang tidak terbatas itu. Selanjutnya, kita akan memulai definisi tentang hukum permintaan. Hukum permintaan adalah bahwa jika lebih banyak orang ingin membeli sesuatu, sementara persediaan terbatas, harga barang itu akan ditawar lebih tinggi oleh pembeli. Demikian juga, semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah juga harga yang akan dibeli oleh konsumen. Mengapa hukum permintaan itu juga penting? Bersama dengan hukum penawaran, hukum permintaan membantu kita memahami mengapa segala sesuatu di harga pada tingkatan itu. Hukum permintaan juga digunakan dalam mengidentifikasi peluang untuk membeli produk aset yang dianggap terlalu rendah atau menjual terlalu mahal. Misalnya, sebuah perusahaan dapat meningkatkan produksi sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga yang telah didorong oleh lonjakan peminatan. Bunyi hukum permintaan sebagai penjelasan di atas. Bunyi hukum permintaan adalah sebagian berikut. Jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya juga sesuatu di harga pada tingkatan itu. Hukum permintaan juga digunakan dalam mengidentifikasi peluang untuk membeli produk aset yang dianggap terlalu rendah atau menjual terlalu mahal. Misalnya, sebuah perusahaan dapat meningkatkan produksi sebagai tanggapan terhadap kenaikan harga yang telah didorong oleh lonjakan peminatan. Bunyi hukum permintaan sebagai penjelasan di atas. Bunyi hukum permintaan adalah sebagian berikut. Jika harga suatu produk turun, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya juga, harga suatu produk naik, maka peminatan terhadap produk tersebut akan turun. Dengan istilah lain, semakin turun tingkatan harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminati. Sebaliknya, semakin naik tingkatan harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminati. Hukum peminatan adalah jika harga semakin murah akan Hukum pemintaan adalah jika harga semakin murah, maka peminatan atau pembeli akan semakin banyak. Demikian pula sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka penawaran akan semakin sedikit. Harga yang tinggi juga bisa menyebabkan konsumen atau pembeli akan mencari produk lain sebagai pengganti barang yang harganya mahal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Hamawati Sadino. Kali ini saya berasal dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang permintaan bagian kurva permintaan. Jadi apa sih kurva permintaan itu? Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun dengan syarat katalis paribusnya atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap tidak berubah. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan kurva permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, jadi gini, kurva permintaan itu merupakan sebuah
hal yang merupakan hasil tuangan dari perhitungan kita. Nah, perhitungan permintaan itu bersifat negatif, yaitu bersifat turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kurva ini terbentuk dari harga permintaan. Jika suatu harga barang naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika suatu barang harganya turun, maka permintaan akan naik. Contoh, misalkan ada harga sebuah telur itu misalkan sekilo 24.000. Permintaannya cuma 5, tapi kalau misalkan diturun jadi 18.000 sekilo, nah itu mungkin permintaannya bisa menjadi 10. Nah, itu yang akan mempengaruhi kurva permintaan. Misalkan contohnya gini, telur itu 1 kilo 24.000, yang minatnya 5. Nah, telur mungkin yang lagi 1 kilo telur 1 kilo 18.000, minatnya itu ada 7 orang. Nah, nanti digambar di kurva permintaannya. Tadi 24.000. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 18.000. Sini 24.000. 24.000, 18.000. Nah, ini kayak gini kan. Nah, kalau ditulisin lagi nih, misalkan harganya jadi 30.000 sekilonya. Misalkan 30.000 harganya sekilo, itu 30.000. Itu yang benar cuma misalkan 3 orang di sini. Jadi semakin kurvanya akan turun. Jadi kenapa yang disebut kurvanya negatif? Karena dia bersifat menurun atau dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, selain dari harganya, selain terpengaruh dari harganya, ini ternyata selain dari harganya, contoh ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva permintaan. Yang pertama itu adalah terjadinya pergeseran kurva permintaan bila pendapatan meningkat. Kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva bergeser sejajar ke kiri. Contohnya dapat diilustrasikan. Nah, jadi kalau misalkan nih pendapatan kita naik, misalkan yang tadinya kita bekerja sebagai seorang karyawan naik menjadi seorang manajer, pasti otomatis pendapatan kita naik dong. Nah, ini akan mempengaruhi bentuk kurva permintaan. Kalau misalkan kita yang tadinya gajinya sebagai seorang karyawan hanya 4 juta, terus kemudian kita naik menjadi manajer jadi 10 juta. Yang posisi kurvanya semakin pendapatan naik, maka akan semakin ke kanan. Semakin menurun pendapatannya, maka akan posisi kurva akan bergerak ke kiri. Seperti itu sekilas dari kurva permintaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami utarakan ke kalian bisa kalian ambil yang baik dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian dan dapat berguna untuk kehidupan yang mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.